Puji Tuhan, hari Minggu yang terakhir di tahun 2024, tepat hari ini. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menjamin anak pendeta sudah pasti berkelakuan baik? Siapa yang bisa menjamin mama saya majelis, maka anak saya juga berperilaku baik? Siapa yang bisa menjamin bapaknya diaken, maka sudah pasti anak-anaknya berkelakuan baik? Siapa yang bisa menjamin mamanya ibu guru, sudah pasti anaknya terdidik dan berkelakuan baik? Bapaknya polisi, sudah pasti anaknya berkelakuan baik. Tidak menjamin. Jabatan apapun, status sosial apapun, orang tua tidak menjamin anaknya baik dalam bertutur maupun dalam perilakunya. Nats kita hari ini yang diperdengarkan tadi menggambarkan keluarga imam besar Eli. Imam besar di bawah Tuhan Allah itu langsung imam besar. Kalau secara struktur, dia pemimpin besar umat Israel pada saat itu. Dia yang mengepalai pelayanan di bait suci. Eli, sosok imam besar. Tetapi cerita tadi menggambarkan perilaku anak-anaknya yang justru mempermalukan orang tua, Hofni dan Pinehas, kedua anaknya. Itu berarti yang saya sebutkan tadi, status dan jabatan sebagai imam besar sang ayah tidak menjamin Hofni dan Pinehas kedua anaknya berkelakuan baik. Apa yang mereka lakukan, Bapak dan Ibu? Jelas dalam ayat-ayat yang dibaca tadi, 12 sampai dengan 17. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Umat datang memberikan persembahan, korban-korban bakaran, korban-korban syukuran, daging-daging domba dan seterusnya. Mereka santap duluan. Mereka minta jatah duluan. Bahkan yang lebih parah lagi, dorang tidak tunggu sampai masak dulu, kasih mentah saja. Kalau tidak kasih ada ancaman, disebutkan tadi. Ada ancaman. Sehingga umat merasa ketakutan dengan ancaman itu. Ketika meminta, mereka langsung menyerahkan sekalipun itu salah. Ini perbuatan Hofni dan Pinehas, anak-anak imam besar yang justru tidak mengindahkan Tuhan, melanggar tata krama di bait suci dalam hal penyembahan berhala. Mereka merendahkan tata cara peribadatan Israel lewat persembahan korban kepada Allah. Ini bentuk penyimpangan, perilaku buruk dari anak-anak imam besar Eli. Pada bagian berikutnya ayat 18 sampai dengan 22, penulis menampilkan ada sosok yang tampil untuk memulihkan situasi bait suci, situasi umat pada saat itu. Samuel. Dia membawa harapan baru bagi umat, bagi pemulihan kondisi keterpurukan yang diperbuat oleh Eli dan anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apa sebetulnya kesimpulan dari nats ini? Yang pertama, Eli sebagai imam besar, sang ayah tidak bisa mendidik, membina anak-anaknya
menjadi pribadi yang baik. Kenapa mereka berdua serakah seperti itu, berperilaku buruk seperti itu? Karena orang tua, sang ayah, tidak bisa mendidik, membina anak-anaknya. Malah Eli terlibat dalam kejahatan bersama dengan anak-anaknya, tidak menuruti Tuhan. Kalau kita baca ayat 29, Eli terlibat. Jadi sudah tahu anak salah, diam, malah terlibat, turut menikmati apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Ini kesalahan besar seorang ayah yang notabene adalah sosok imam besar di bait suci. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya mencatat sifat serakah. Ada mental korupsi dan meremehkan Tuhan. Telah dimiliki oleh Eli bersama dengan anak-anaknya. Daging sementara masak, ambil garpu lalu tusuk, makan. Lebih parah lagi, mestinya masak dulu, jadi dulu, tapi dia bilang kasih mentah saja. Nanti kami yang olah. Itu sifat serakah. Ini karakter yang nampak. Yang ketiga, imam dan keluarga mestinya menjadi teladan dan panutan bagi umat. Justru sebaliknya, mereka memberikan contoh yang buruk bagi umat. Maka umat pun turut dalam keburukan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, hari ini kita merayakan Natal Jemaat Diaspora. Mestinya berlangsung kemarin bertepatan dengan ulang tahun ke-38. Kita diperhadapkan dengan dua tipe sifat dan karakter manusia. Eli dan keluarganya, dan yang kedua adalah gembala-gembala dengan sifat dan karakter mereka sesuai dengan tema perayaan Natal tahun ini. Buruk dan baik, jika diminta memilih, maka kita akan memilih yang baik. Karakter gembala-gembala yang baik itu yang kita pilih. Mana yang tepat? Maka dengan demikian, firman Tuhan mengajak kita sebagai warga diaspora, mari kita meninggalkan kebiasaan yang buruk yang dipertontonkan dalam cerita hari ini. Eli bersama kedua anaknya tinggalkan semua. Kalau sampai dengan hari ini ada di antara kita yang masih memiliki sifat atau karakter yang demikian, tinggalkan semua. Lalu kita beralih ke karakter seorang gembala, sifat seorang gembala. Buang semua sifat yang buruk, lalu kita belajar untuk mengambil dan mempraktekkan sifat atau karakter-karakter yang baik. Menjadi pribadi yang mau mendengar gembala-gembala, mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan yang disampaikan lewat para malaikat.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan seterusnya. Dan ketika berita Natal itu mereka dengar, mereka langsung merespon, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini pernyataan pribadi yang mau mendengar dan mau taat. Itu yang harus kita contohi. Bapak Ibu, sifat dan karakter kaum gembala menjadi model, contoh bagi kita semua. Sederhana, miskin, tapi menghormati Tuhan. Beda dengan Eli dan keluarga, menikmati semua fasilitas, banyak kekayaan, tapi tidak menghormati Tuhan. Tidak baik untuk kita contohi. Yang baik adalah karakter, sifat, keberadaan kaum gembala, miskin, sederhana, tidak punya harta banyak, tetapi menghormati Tuhan. Natal mengajak kita untuk hidup dalam rasa takut akan Tuhan dan jujur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita bekerja di gereja dengan jabatan-jabatan pelayanan yang disebutkan maupun yang belum saya sebutkan tadi. Maka keluarga kita harus menjadi panutan bagi umat. Tanggung jawab papa, mama, orang tua mendidik, membina anak-anak supaya berperilaku baik. Karena ketika kita dengan anak-anak kita berperilaku buruk, maka umat akan menyeruti kita. Maka umat akan ada dalam kondisi yang tidak baik. Jadilah keluarga kita panutan bagi umat. Hindari kebiasaan, sifat yang bisa merusak jati diri kita sebagai pelayan, keluarga kita sebagai keluarga pelayan, tapi juga merusak kekudusan pelayanan dalam gereja kita. Bapak Ibu, anak-anak, keluarga besar GPI Diaspora, hari ini kita pun mensyukuri karya Tuhan yang agung bagi jemaat kita. 38 tahun sudah perjalanan gereja ini, jemaat ini di Tanah Moi. Usia yang sudah sangat matang. Kita mensyukuri. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin jemaat diaspora ada sampai dengan hari ini. Banyak lika-liku perjalanan bergereja dalam jemaat ini. Suka duka, baik buruk telah berproses dalam kurun waktu 38 tahun. Kita mendoakan para pendiri, para perintis, para pendahulu yang memulai dan berproses sampai dengan hari ini, supaya semua pelayanan mereka diberkati dan menjadi kenangan yang manis bagi kita generasi hari ini dan generasi ke depan. Dan kita yang sekarang melanjutkan, mari kita membangun pelayanan, persekutuan, kebersamaan dalam jemaat ini ke arah yang semakin lebih baik. Natal memotivasi kita untuk menjadikan Kristus sebagai yang utama dan yang pertama dalam pengembangan jemaat ini ke depan. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang dapat menyapa kita di pagi ini, di hari Minggu yang terakhir di bulan yang ke-12 di tahun 2024. Jaya terus jemaat diaspora, GPI Papua di Tanah Moi, GPI Papua di atas tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.